aku mau buat March favorite, definisi soft parah. Nah kalau yang ini menurut aku yang paling multifungsi, tapi yang ini ternyata lebih canggih. Kalau cewek kan ya emang harus dirawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishwina Amalia. Di video kali ini aku mau buat March favorite. Ini aku udah kumpulin produk-produknya yang di bulan Maret aku suka dan sering banget aku pakai. Ada juga sih yang kayak udah lama tapi baru Maret ini yang kayak oh iya bener ini recommended gitu, kayak baru yakin. Langsung aja kita bahas satu persatu karena di sini produknya agak banyak, jadi nggak usah lama-lama, langsung Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu biar aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok. Produk yang pertama ini ada cleansing oil Skintific Centella Deep Cleansing Oil. Tahu ya, untuk bersihin wajah aku paling suka cleansing oil karena aku make upan tiap hari. Nah tips aku supaya muka tuh nggak banyak masalah, nah harus double cleansing. Salah satunya aku pakai cleansing oil. Aku udah coba berbagai macam cleansing oil dan di bulan Maret ini aku jatuh cinta banget sama ini. Pertama aku suka banget sama aromanya. Aromanya tuh kayak relaxing, seger banget. Terus dia tekstur oilnya tuh bener-bener yang cair. Pas nyentuh kulit dia lumer banget. Makeup, sisa-sisa kotoran tuh bener-bener kayak langsung hilang seketika, kayak cepet banget. Untuk ngehapus eyeliner waterproof, mascara waterproof itu juga aman ya, gampang. Cuma yang bikin aku jadi pengen pakai terus-terusan tuh sebenarnya di aromanya sih. Wanginya tuh enak. Sebenarnya kalau keampuhan untuk ngangkat makeupnya, ada beberapa cleansing oil yang sama aja sih. Tapi nggak tahu kenapa ini aromanya enak dan packagingnya gede, jadi nggak usah kayak beli lagi. Lebih lama habisnya. Udah ada centella, ada ceramide, jadi pastinya bisa lebih menenangkan kulit dan jaga skin barrier. Next, micellar water. Ini menurutku micellar water yang paling beda dibanding micellar water lain. Garnier Micellar Exfoliating Water. Ada 1% PHA dan BHA-nya. Jadi hapus makeup sekaligus eksfoliasi. Jadi ngegosok-gosok wajah bukan cuma ngilangin makeupnya, tapi juga angkat sel kulit mati sekalian gitu. Aku berasanya kalau pakai micellar ini tuh kulit udah lumayan nih, ada eksfoliasi sedikit. Jadi kalau lagi nggak sempet eksfoliasi, setidaknya kita udah kebantu eksfoliasi dari micellar ini. Karena micellar aku pakai terus ya. Kadang kalau aku mau cleansing oilnya nanti, itu aku pakai micellar dulu untuk hapusnya, nanti baru cleansing oil gitu. Jadi kayak sekalian gak sih eksfoliasi ada di micellar. Bener-bener terobosan termultifungsi ya. Nih aku punya dua, yang satu biasa aku taruh kamar, yang satu aku taruh studio. Next kita bahas produk yang non makeup dulu ya. Warnanya sama-sama pink, tapi ini beda produk ya. Yang pertama ini adalah alat pencuci soft lens. Tadinya aku udah punya alat pencuci soft lens dan itu kepake banget, tapi yang ini ternyata lebih canggih karena getarannya tuh lebih kenceng, tapi dia ada sinar UV-nya. Jadi ketika soft lens kita dimasukin ke sini dan dicuci, itu sekaligus membunuh bakteri, ya nggak sih? Sini ada timernya, terus getarannya juga mantep. Menurutku ini produk yang sangat-sangat berfungsi dan di bulan Maret ini kayak hampir setiap hari aku pakai. Bener-bener setiap hari sih. Next ini ada mikrofon dari TNW. Aku beli yang isinya satu mic kayak gini. Sebelumnya tuh aku udah punya mikrofon mereknya Saramonic dan itu ya memang bagus banget kan, harganya juga lumayan 2 jutaan gitu. Tapi pas aku pakai memang suaranya lebih enak didengar, tapi kalau ada hujan yang deres banget di luar itu kayak masih kedengeran. Sedangkan si TNW ini menurut aku kayak lebih bisa meredam gitu. Dan kalau yang Saramonic itu ukurannya gede, kayak ganggu banget gitu ya. Yang ini tuh kecil dan ada magnetnya. Kalau yang Saramonic dijepit, jadi bisa kita giniin doang tuh. Kayak bener-bener simple banget, kecil, mungil, nggak merusak estetika, dan harganya murah banget. Berapa ya, kayak 200 ribuan gitu yang isi satu. Bener-bener worth it banget sih kalau kalian mau cari mikrofon. Next ke body care dan hair care. Hair care dulu deh. Ini Putri Hair Tonic. Dulu kalau ke salon kan ada kayak aroma-aroma khas ketika kita creambath ya. Nah ternyata ini adalah salah satu aroma yang sering aku cium ketika creambath di salon. Ini wanginya bener-bener salon banget.
dan aku bisa ngerasain itu di rumah karena aku udah pakai ini di rumah, dan aku nggak nyangka ternyata dia harganya murah banget. Dia ada beberapa varian gitu. Aku udah coba yang orange dan ini aku coba yang hijau. Yang hijau nih untuk rambut normal to oily. Cuma serius aromanya aku suka banget. Aku pakainya gini-gini ke sela-sela ke akar rambut, terus dipijit-pijit gitu kayak kalau kita lagi kerimbat. Ujungnya kayak gini, jadi udah gampang gitu lah ya makainya. Ya kalian paham lah ya para ciwi-ciwi. Dan ini bener-bener aromanya kalau kita pakai ini, suamiku tuh ngiranya aku habis kerimbat di salon. Padahal enggak, cuma pakai ini doang. Kadang nih kalau aku lagi males keramas, aku tuh cuma pakai ini doang. Rambut aku udah wangi semerbak. Kalian cobain aja deh. Next, ini adalah 2 produk yang aku pakai tuh baru sebulan lebih dikit ya, tapi aku udah merasakan khasiatnya, efeknya, dan bener-bener ini kayak udah mau habis aku pakai dong. Karena aku pakai bener-bener sehari tuh bisa 2 kali. Ini adalah produk untuk mencerahkan area lipatan, ketiak, slanky, dan lain-lain. Untuk ibu-ibu yang udah melahirkan, pasti kerasa banget bedanya. Dulu perasaan nih sebelum lahiran gitu, kita mulus banget, putih semuanya. Nah setelah lahiran tuh kayak ada bercak-bercak kegelapan, ada kehidupan gitu. Nah ini adalah produk yang menurut aku the best banget. Setelah coba produk A sampai Z, ya ampun, bener-bener banyak banget produk yang aku coba. Banyak yang kayak nggak ngaruh. Baru ini combo 2 produk yang gong banget. Pertama ada Perini Armpit Brightening Cream. Aku sengaja beli yang kecil karena aku pengen nyoba dulu. Karena saking banyaknya produk yang aku coba dan kayak biasa aja, jadi sekarang kalau coba produk tuh aku yang kecil. Tapi yang ini tuh gak ada yang kecil. Ini Real Love Feminine Skin Cleansing Gel. Yang ini pertama aku keracunan di TikTok, katanya ada yang bilang Dari semua produk pencerah slanky dan ketiak bla bla bla, ini yang paling gong gitu. Dan pas aku cek harganya, jujur ini aku beli kayak hampir 400.000 waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang harganya berapa. Emang mahal, tapi waktu itu ya aku beli aja. Ini udah habis by the way ya. Ini aku pakai bener-bener sampai kayak udah tinggal res-resannya doang. Kayaknya besok aku mau repeat order lagi. Walaupun mahal, aku ini bagus. Jadi waktu itu aku pakai seminggu aja ya, itu kayak udah ada perbedaannya. Ya karena memang sebelumnya aku udah sering treatment ya. Jadi tingkat kegelapannya memang nggak yang gelap banget. Tapi setelah pakai ini tuh aku ngerasa bener-bener langsung kayak cerah. Bahkan baru seminggu pakai, serius sebagus itu. Dan pas dipakai dia kayak ada sensasi min dingin mentolnya gitu. Jadi kayak lebih menyegarkan lah. Sebenarnya ini itu kalau aku baca di keterangannya untuk area kewanitaan gitu ya. Tapi aku pakai di ketiak ternyata itu juga ngaruh banget. Kayaknya memang bisa untuk area-area yang gelap gitu loh. Next nih, aku combo pakai ini. Si Perini ini kan emang viral ya di TikTok. Bisa untuk mencerahkan ketiak, dan pas aku pakai 2 ini nih berbarengan. Jadi pas mandi pakai ini, pas udah selesai mandinya pakai ini. Hasilnya benar-benar the best banget. Aku nggak jadi ke Zep. Serius nggak jadi. Next, ini ada perawatan kaki, say. Kalau cewek kan ya emang harus dirawat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini produknya Tone. Sebenarnya ada 3 harusnya ya sama body scrub. Ini by the way adalah cooling and relaxing foot spray. Yang ini adalah perfector cream. Nah ada satu lagi scrubnya tuh udah habis. Yang paling sering aku pakai adalah si scrubnya justru. Jadi setiap malam aku scruban. Nah kalau ini biasa aku pakai di pagi hari. Sebenarnya sih dipakainya harusnya bersamaan ya, cuma nggak tahu kenapa sih. Pertama, produk ini tuh kayak bisa banget bikin kaki kalian halus, mulus, yang kering-kering tuh hilang. Si scrubnya dan 3-tiganya ini punya aroma yang bener-bener enak banget, aroma jasmine gitu, enak banget asli. Ini pertama kalian pakai scrubnya ya kan untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, habis itu pakai krimnya untuk melembutkan. Habis itu tinggal pakai foot spraynya. Foot spray ini aku pakai biasanya untuk ini loh, sepatu gitu. Bisa juga aromanya jadinya wangi. Atau di kaos kaki, mana harganya murah. Udah daripada kaki kalian bau gitu ya. Next ada bulu mata yang bulan Maret ini kayak aku pakai mulu. Ini dari Doro Lab yang varian tulip dan iris. Sebenarnya aku ada koleksi banyak banget cluster lashes. Cuman di bulan Maret kayaknya yang paling sering aku pakai 2 ini deh. Terutama yang iris ini sekarang lagi aku pakai. Lihat tuh, bagus banget. Walaupun dia udah ada lemnya di bawahnya ya, tapi aku tetap pakai
pakai lem yang di bulu mata yang ini nih. Soalnya biar dia kayak lebih nempel dan lebih melengkung. Kalau cuma pakai sininya doang aku ngerasanya dia kurang naik. Lemnya aku lagi suka yang dari brand Runa. Ini bener-bener nampol, nemplok sempurna. Dan makainya nggak harus buru-buru. Kalau pakai Emlen Dairy dia kayak cepet kering. Abis kita pakai kering. Nah kalau si Runa ini bahkan aku bisa pakai di sini dan di sini, baru aku tempel satu-satu pelan-pelan, itu masih bisa. Ini aku pakai varian Iris. Nah kalau mau lebih bold, ini ada yang tulip, ini juga cakep banget. Kira-kira nanti bulan April aku mau cobain mana lagi ya, karena sepenasaran itu ya, aku udah check out loh beberapa gara-gara keracunan TikTok sih. Next untuk complexion, kayaknya di bulan Maret ini aku lagi sering banget pakai si G2G ini. Sebenarnya punyanya si makeup juga sering sih aku pakai, tapi si G2G ini yang kayak paling aku bawa-bawa mulu. Nih G2G Skin Tint aku pakai yang shade custard. Pertama packagingnya lucu ya, bisa digantung begini. Terus apa ya, walaupun skin tint rasanya rasa foundation, jadi untuk menutupi noda-noda kehidupan tuh bisa banget. Jadi aku lagi suka ini gengs. Dan bulan Maret ini aku lagi bener-bener jarang pakai cushion, jadi nggak usah mempertanyakan cushion ya. Gak tahu lagi emang nggak pengen pakai aja. Terus bedaknya ada dua nih yang lagi sering aku pakai di bulan Maret. Yang pertama dari Timeforia, ini shade 03 yang Found. Ini udah nggak usah ditanya, cakep banget. Bener-bener kayak bisa full cover. Sponsnya juga udah ada dua sisi yang berbeda gitu, jadi buat touch up enak, buat dipakai pertamanya gitu enak, nggak usah pakai foundation juga bisa. Tapi ini lagi sering aku bawa-bawa untuk touch up gitu sih. Terus kan packagingnya lucu ya, jadi kalau misalnya kita lagi di mall mau pakai gitu kayak bikin orang salpok nggak sih? Itu gemes banget produknya gitu. Terkadang ya cewek itu lebih mementingkan packaging yang nggak sih daripada isi, kadang-kadang sih. Aku doang. Next, ini juga cakep banget dari Lume Color yang compact powder. Dulu yang loose powdernya pernah jadi base loose powder versi aku ya dulu, tapi sekarang udah banyak yang keluar, jadi kayak sudah tergeser say. Nah, si compact powdernya ini dia bener-bener bisa mengalahkan foundation loh, bilang. Apa ya, coveragenya tuh nampol parah. Bener-bener pakai ini terus dipakai agak lama berjam-jam kemudian itu finishnya kayak pakai foundation. Aku udah pernah review ya di Instagram, kayak di Reels deh aku review produk ini dan bener-bener nampol banget. Ini aku nggak di endorse ya, emang beneran aku pakai dan emang beneran cakep. Jadi kalau mau keluar rumah malas pakai foundation, biasa aku pakai ini aja. Kalau misalnya mau ke mall tapi males gitu pakai foundation, pakai ini. Nanti tinggal di set pakai setting spray, udah itu awet banget. Kalau sebelumnya aku suka sama powder foundationnya G2G, nah itu juga bagus. Tapi di bulan Maret aku lagi sering pakainya yang ini. Next, pensil alis. Pertama aku lagi sering banget nih pakai Just Miss yang Brow Expert, ini shade brown. Ini lagi sering banget aku pakai, bahkan ini aku udah beli lagi karena dia tuh enak banget. Ujungnya begini nih, enggak yang terlalu kecil banget sampai gampang patah gitu, enggak ya. Ya sedang aja gitu, kecil tapi nggak kecil banget. Teksturnya juga enak banget tuh, langsung nyata gitu tapi nggak yang kayak crayon banget. Yang kedua ini dari Hannah Sweeney yang baru, yang next level. Cuman aku ngerasanya isinya dikit karena kan kelihatan ya, jadi pas dilihat kayak dikit banget gitu, tapi emang harganya murah sih. Pokoknya belakangan ini aku lagi sukanya sama eyebrow yang murah, karena setelah aku rasa-rasa ya boros juga kalau beli eyebrow harganya 100.000 gitu, isinya dikit. Kecuali eyebrow pencil baru kita raut-raut itu panjang. Kalau ini kayak isinya seuprit, ya ampun. Aku lebih rekomen yang harganya murah. Nah ini juga teksturnya enak, warnanya lebih soft daripada yang Just Miss. Kayak dipakai untuk natural harian tuh oke banget. Next untuk liquid blush, ini aku lagi sering banget pakai warna-warna yang soft banget atau yang agak-agak mauve gitu. Kalau lagi pengen yang soft banget, ini aku pakai Lux Crime yang shade She's the Vibe. Kalian bisa lihat warnanya tuh. Warna yang kayak super duper natural, udah mana gitu dia gampang banget di blendnya, pakai tangan bisa, bahkan kita nggak usah pakai foundation ya, kayak cuman pakai di bare face aja, meronanya tuh cakep. Ngeliat warnanya, dibilang peach banget, orange enggak, dibilang ngepink banget enggak, jadi kayak tengah-tengah tapi soft gitu. Paham gak sih? Kayak warna-warna yang buat pemula banget atau buat orang-orang yang masih malu untuk pakai blush tapi pengen kelihatan agak-agak merona. Ya buat daily ini oke banget. Pokoknya dia cakep deh, dia soft banget, muda banget gitu. Next, ini juga aku lagi suka yang Mulberry. Ini dari MOP yang warnanya kayak mauve-mauve gini.
Aku juga lagi suka nih warna-warna mauve gini. Kalau melihat aku yang warm undertone, jujur warna-warna gini sebenarnya tidak rekomen. Tapi aku suka warna blush kayak gini. Kalau untuk gincu emang aku nggak suka ya. Tapi untuk blush aku suka. Ini tadi tuh pakai ini campuran sih, udah campur-campur. Cakep. Ini juga enak dipakainya nih dari MOP. Kalau untuk yang powdernya aku lagi suka Hana Sui. Nih bulan Maret aku pakai terus-terusan. Shade 03E Violet, lagi-lagi warna mauve dibilang aku lagi suka banget. Ini tuh teksturnya yang bonci-bonci gitu. Aku biasa pakai tangan gini, tap-tap gini aja. Jadi jarang pakai brush atau pakai sponge. Ya biasa aku pakai daily gitu sih, udah tinggal ditemplok-templok gitu udah oke. Ini warnanya. Next, aku juga lagi suka sama ini. Timeforia eyeshadow yang bentuknya stick, yang dia teksturnya jelly-jelly nyoy-nyoy gini. Ini bener-bener warnanya pigmented banget. Kalian harus lihat ya. Kan aku pakai jari ya. Aku taruh di sini lah. Wah, cuma kayak sekali gitu doang. Aku lebih suka banget ini. Ini tuh kayak multifungsi ya, bisa dipakai kayak gini tuh. Padahal aku pakai dikit loh, dan enggak langsung aku colek gini. Kalau gitu tuh kayak terlalu heboh. Nah ini juga bisa untuk highlighter, sedikit-sedikit aja. Enggak yang shimmery banget karena dia teksturnya kan nyoy-nyoy gitu ya, jadi bukan powder. Aku suka deh, kayak natural aja gitu. Ini khusus yang shade Moonshell, ini multifungsi banget. Kalau yang lain kan berwarna ya, warna pink, warna merah, warna lagi ungu tuh. Nah kalau yang ini menurut aku yang paling multifungsi. Biasanya aku kalau pengen finish makeup tinggal set, udah beres. Next, aku juga lagi sering banget pakai eyeshadow ini dari Lux Crime, tapi yang peach phantom ya. Kalau yang pink aku jarang pakai sih, karena di sini aja udah ada warna kepink-pinkan kemerah-merahannya. Jadi biasanya kemana-mana aku bawanya yang ini, yang peach phantom. Ini aku paling sering bawa keluar. Misalnya aku mau staycation di hotel atau aku mau kemana gitu ya, aku bawa ini karena menurutku ini multifungsi banget. Kacanya gede ya kan, mau pakai warna eyeshadow lengkap. Terus yang warna ini bisa dipakai untuk highlighter, yang ini bisa untuk blush, terus yang ini bisa untuk contour. Jadi kayak satu palet ini menurutku multifungsi banget. Aku cukup bawa ini aja kalau misalnya mau pergi staycation atau kemana, udah beres sih. Lux Crime the best banget ngeluarin yang peach phantom ini ya. Kombinasi warnanya aku suka, kayak udah mewakili warna kepink-pinkan ada, warna yang earth tone juga ada, bahkan di sini ada warna hitamnya loh. Jadi bisa juga dibuat-buat ala-ala eyeliner gitu ya kan. Nih aku lagi sering banget pakai di bulan Maret. Cuma aku kurang suka sama packagingnya yang begini, jadi kelihatan kotor kalau kena sidik jari gitu loh. Nah mascara aku juga lagi suka si Lux Crime ini. Aku punya udah lama, tapi dulu tuh kayak aku terlalu fokus sama yang lain sampai aku melupakan dia. Nah pas bulan Februari akhir tuh kalau nggak salah aku pakai dia, dan ternyata Oh iya enak ya. yaudah aku pakai terus-terusan aja sampai sekarang. Sering banget aku pakai. Dia menebalkan, memanjangkan, dan kayak sesuai aja gitu sama yang aku suka. Nggak yang clumpy, terus nebelinnya juga nggak yang terlalu heboh. Ini dia Lux Crime hijau ini. Next kita masuk ke pergincuan. Pertama, aku lagi suka banget sama lip vinyl ini, Bare & Bliss yang shade 333. Pertama nih ya, packagingnya cakep banget, tapi isinya gila, ini cakep banget asli. Warnanya kalian lihat, warna pink yang seger banget. Ini mirip-mirip pink guava gitu ya. Duh, ini udah aku review di Shopee video, di Reels, di TikTok aku, dan cakep banget. Ini mau aku pakai tapi dia kan vinyl ya, jadi kayak awet banget. Nanti kayak susah dihapus. Untuk memakai yang lain-lain kayak butuh effort dia. Hari ini lagi mager. Jadi mohon maaf, kalian bisa mampir ke Instagram dan TikTok aku untuk ngeliat gimana kalau ini aku pakai. Terus yang aku suka, dia teksturnya ringan banget, cair, jadi di bibir tuh nggak berat, nggak kayak berasa banget ditempelin sesuatu. Enteng, keawetannya sama kayak lip vinyl lain lah ya, transfer proof, terus kayak dibuat makan nggak hilang kayak gitu. Tapi kalau dipakai seharian banget ya nanti lama-lama hilang sih, tapi hilangnya tuh masih sopan, nggak yang langsung bergumpal-gumpal gitu, enggak. Ini dia Bare & Bliss. Kalau mau kayak gini shade 333. Next ini masih dari Bare & Bliss yang Buttermelt Tinted Lip Stain. Jadi dia lipstick tapi ketahanannya mirip-mirip lip vinyl, jadi dia glossy tapi nggak yang transfer banget. Ini shade 666, warna kayak gini tuh, ngeping-ngeping ya. Ini warna kayak gini nih, info aja. Dia melted banget di bibir. Aku bilang mirip lip vinyl ya finishnya. Dan kalau udah didiemin sampai ngeset, dia bakalan transfer proof. Tapi menurutku nggak se-transfer proof lip vinylnya. Tapi ya termasuk awet untuk ukuran lipstick. Next, ada tinted lip balmnya Guel. Ini shade Highly. Ini juga lagi sering aku pakai. Warnanya cakep banget nih.
Warnanya tuh kayak gini, merah enggak, bata enggak, pink enggak, jadi kayak campuran aja. Terus ada sedikit brownie-browninya, ngepink yang brownie, cakep. Kalau aku campur sama lip cream yang matte dan nude gitu untuk base-nya, terus innernya pakai ini, itu bener-bener kelihatannya pink yang seger banget, tapi bukan pink yang ngepink banget, bukan. Kalau kalian nonton beberapa tutorial aku udah sering pakai ini. Glossy-nya juga cakep banget, tapi dia transfer ya tetap. Dan gak seberapa awet menurutku karena ya tinted lip balm ya, tapi efek melembabkan bibirnya tuh dapet banget. Next ada lipsticknya 3CE. Ini yang glazy lip glow. Jadi mirip-mirip ya, finishnya glossy gitu. Ini aku ada 2 shade yang paling ku suka, ada shade 30 melting s'more dan 39 bouncy cherry. Dua-duanya cakep. Biasanya untuk daily aku pakai yang bouncy cherry, tapi aku pakai dikit-dikit doang. Atau bisa juga di combine. Ini sumpah melting di bibirnya tuh berasa mahal. Sesuai sih sama harganya. Lumayan agak lebih pricey. Cuma kalian yang udah sering pakai gincu pasti bisa membedakan mana glossy yang mahal rasanya di bibir dan mana yang kayak murce. Yang ini emang berasa sih kayak lebih hydrate-nya tuh lebih mantep. Ini aku tambahin dia pakai yang ini bouncy cherry. Nah, banget. Bibir kelihatan sehat, seger, warnanya juga nggak yang too much bold gitu. Duh, suka deh. Cakep, kayak seger banget, kayak habis mandi. Next, ini juga gincu yang lagi sering aku pakai. Biasanya buat inner ombre sih ya. Jarang aku pakai sendirian dia. Ini L'Oreal Lac Resistant yang 215. Warnanya kayak gini say tuh. Pinknya cakep, ya kan? Kayak ada hint coklatnya dikit, mauve-nya dikit. Wah, ini biasa aku buat inner ombre, cakep banget. Dan yang pasti dia awet parah. Ini tuh sama kayak lip vinyl ya, jadi yang glossy tapi dia transfer proof dan serius awet banget. Kalau pakai ini rasa-rasanya mirip pakai Maybelline Final Ink, kayak rasa-rasa di bibirnya. Oke deh, jadi itu dia produk-produk yang masuk ke dalam March favorite aku. Semua produknya aku udah taruh linknya di description box atau aku tag di bawah, kalian bisa langsung klik aja. Kalau nextnya kalian ada request mau dibuatin video apa, bisa langsung komen atau DM ke Instagram aku. Atau kalau kalian mau meracuni aku produk apa lagi nih yang kira-kira harus aku coba, please juga tulis di kolom komen. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.